nggak sih kalian merasa yakin banget sama suatu kasus cuma karena ngelihat beberapa video di medsos? Atau langsung percaya seseorang bersalah cuma karena membaca komentar-komentar netizen? Kalau pernah, tenang, kalian gak sendirian. Karena tanpa kita sadari, opini yang kita miliki seringkali terbentuk bukan hanya dari fakta, tetapi dari informasi yang muncul di media sosial. Dan kasus yang lagi viral yang melibatkan Nadiem Makarim adalah contoh yang menarik untuk melihat bagaimana opini publik dapat terbentuk dengan sangat cepat. Nah, mari kita bahas. Belakangan ini, kasus Chromebook ramai diperbincangkan oleh orang-orang di media sosial. Ada yang mengecam, ada yang membela, dan ada juga orang-orang yang memilih untuk menunggu fakta lengkapnya. Yang menarik, semua orang membahas kasus yang sama, tetapi memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Coba bayangkan ada 3 orang yang sedang mencari informasi tentang kasus Chromebook. Orang pertama membuka TikTok, ia melihat video dengan judul yang sensasional dan komen yang penuh dengan emosi. Orang kedua membuka Instagram, ia melihat infografis yang berisikan kronologi singkat kasus tersebut. Lalu orang ketiga membuka X, ia melihat argumen panjang yang berisikan perdebatan. Walaupun mereka membahas kasus yang sama, informasi yang mereka terima tetap berbeda. Dan dari situlah opini mulai terbentuk. Tahu nggak sih kalian, media sosial itu sebenarnya nggak menampilkan semua informasi yang ada loh. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X menggunakan algoritma untuk memilih konten yang dianggap paling menarik bagi penggunanya. Semakin sering kita menonton, menyukai, dan mengomentari suatu topik, maka semakin sering juga topik itu muncul di beranda kita. Akibatnya kita merasa seolah-olah semua orang memiliki pendapat yang sama. Padahal bisa jadi kita hanya melihat informasi dari satu sisi saja. Lu kan suka penasaran gak sih kenapa opini di TikTok, Instagram, X itu berbeda? Nah, kalau di TikTok, informasi yang biasanya itu disampaikan melalui video yang singkat, konten yang mengundang emosi, rasa marah, atau rasa penasaran yang cenderung lebih mudah viral. Karena itu juga, opini publik di TikTok itu sering terbentuk dengan sangat singkat. Namun, karena durasi konten yang sangat singkat, informasi yang diterima kadang belum sepenuhnya lengkap. Sedangkan di Instagram, informasi yang disebarkan bisa berupa reels atau infografis atau unggahan visual. Jadi, informasi yang disampaikannya itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi sayangnya karena informasi yang disampaikan secara ringkas dan sederhana, mungkin ada beberapa konteks penting yang nantinya tidak ditampilkan. Berbeda dari TikTok dan Instagram, X lebih sering menjadi tempat diskusi dan perdebatan. Pengguna bisa menyampaikan opini, membantah pendapat orang lain, serta menyampaikan sudut pandang berbeda. Oleh sebab itu, pendapat di X lebih sering terlihat argumentatif dan kritis. Lalu masalahnya, semakin sering kita melihat satu jenis informasi, semakin kuat juga keyakinan kita terhadap informasi tersebut. Nah, fenomena ini itu disebut dengan fitur bubble. Ketika kita hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pendapat kita menjadi sulit melihat sudut pandang yang lain. Akibatnya, itu kita merasa bahwa pendapat kita adalah satu-satunya pendapat yang paling benar. Padahal di luar sana masih banyak informasi dan perspektif yang mungkin belum kita lihat. Jadi, apa yang kita bisa pelajari? Dalam kasus ini, kita gak cuma mempelajari tentang laptop Chromebook ataupun tentang Nadiem Makarim, tapi kita juga belajar gimana caranya media sosial mempengaruhi masyarakat untuk membentuk opini publik. Entah itu lewat algoritmanya, atau framing medianya, atau komentar-komentar netizennya, atau bahkan konten yang sedang viral. Jadi, semuanya tuh punya peran penting untuk membentuk persepsi tersendiri. Di era digital seperti sekarang, informasi datang begitu cepat, tetapi cepat bukan berarti benar. Karena itu, sebelum percaya pada sebuah informasi, sebelum ikut berkomentar, dan sebelum membagikannya kepada orang lain, penting bagi kita untuk memeriksa sumber dan melihat berbagai sudut pandang. Karena terkadang yang sedang kita lihat bukanlah keseluruhan fakta, melainkan hanya sebagian kecil informasi yang dipilih oleh algoritma untuk muncul di beranda kita.